tasyahudnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam kembali. Misalnya kita ingatnya sedang tasyahud membaca tahiyat akhir, ya di rakaat kelima, maka selesaikanlah tasyahudnya sampai rampung, sampai salam. Nah kemudian kita salam, kemudian kita sujud sahwi lagi, bukan sujud sahwi lagi, tapi kita sujud sahwi 2 kali dan kemudian kita salam kembali. Jadi setelah sujud sahwi kita tetap diperintahkan untuk salam, namun tidak perlu membaca tahiyat lagi. Dan kalau ingatnya adanya penambahan tersebut ketika sedang di rakaat kelima, misalnya tadi sudah dapat 4 rakaat, kemudian bangkit. Nah kemudian di rakaat yang kelima ini ingat, loh, saya tadi itu sudah 4. Rakaat pertama membaca surat ini, rakaat kedua membaca surat ini, rakaat ketiga membaca surat ini, keempat surat ini. Ingat-ingat, loh, kok saya masih nambah lagi? Maka dalam keadaan semacam itu dia harus balik lagi. Dia harus balik lagi, duduk untuk membaca tahiyat akhir. Dia duduk untuk membaca tahiyat akhir, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam kembali. Dalilnya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sholat zuhur 5 rakaat. Rasulullah pun ternyata pernah lupa. Apa mulai mingkulun jenengan sami. Oke lah ini. Sholat pertama Allah rakaat pertama ingat, mulai kedua mulai kadang-kadang lari. Maka beliau ditanya apakah ada penambahan dalam sholat. Lalu beliau menjawab, apa maksudnya? Mereka menjawab, engkau sholat 5 rakaat. Ya, karena yang melakukan Rasulullah, dan Rasulullah itu adalah utusan Allah yang diminta untuk menjelaskan syariat Islam kepada umat manusia. Nah sahabat tidak mengingatkan, dikiranya ini memang ada pengubahan jumlah rakaat. Begitu. Ya, dikiranya ada penambahan jumlah. Nah kalau saya yang lupa, jenengan wajib mengingat. Nah, sholat subuh misalnya tadi kok udah 2 rakaat masih berdiri lagi, jenengan wajib mengingatkan. Dan baca, kalau yang laki-laki membaca apa? Subhanallah. Yang perempuan dengan menepuk tangannya di bagian tubuh yang mudah untuk berbunyi. Karena syariat sekarang sudah sempurna, maka tidak ada pertanyaan apakah sholat duhur ditambah menjadi 5 rakaat, maka tidak ada. Maka beliau kemudian sujud 2 kali setelah salam tadi. Dalam redaksi lainnya disebutkan, dan beliau menegakkan kedua telapak kakinya dan menghadap ke arah kiblat, dan kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Langsung kalau praktek kemauan mana betul grambiang ya. Jadi ketika Rasulullah sampun selesai sholatnya, maka beliau sujud 2 kali. Di dalam redaksi yang lain beliau kemudian menegakkan kembali telapak kakinya. Jadi ketika kita sujud itu diharapkan semua anggota tubuh menghadap ke arah kiblat, baik tangan, baik jari jemari kaki. Jadi menghadap. Jadi kalau sujud jangan malah gini-gini, dolanan sikil, tapi atau digantung, tapi sujud itu begini. Ya, jadi semua jari jemarinya diharapkan ke arah kiblat. Maka beliau menegakkan kembali kedua tumitnya seperti ini, kemudian sujud 2 kali. Ya, setelah sujud 2 kali, maka kemudian beliau salam kembali. Nah di sini apa penambahannya berupa apa? Ketambahan. Ya, penambahannya kalau yang pertama tadi bahkan tambahnya 1 rakaat full. Kalau contoh yang kedua tadi penambahannya
berupa berdiri, dan berdiri merupakan satu di antara rukun sholat wajib. Kalau sholat wajib itu wajib berdiri. Nah, kayak bapak-bapak tadi yang pakai kursi, meskipun pakai kursi, tapi kalau pas dalam keadaan berdiri, kalau memang bisa berdiri wajib berdiri. Ini di masjid saya juga sering saya sampaikan, dan saya juga memberikan pengertian secara langsung kepada orang yang sholat wajib tetap duduk, sementara dari rumah ke masjid itu masih bisa jalan. Maka dia tetap wajib berdiri nanti pada saat dia rukuk sujud, karena memang ketika itu mungkin ada penyakit tidak bisa melakukan, baru kemudian dalam keadaan berisyarat di dalam duduknya. Kasus salam sebelum sempurnanya sholatnya. Jadi kalau tadi penambahannya berupa rokaat, jadi bukan hanya rukun, berdiri itu rukun, kemudian baca Al-Fatihah itu rukun, rukuk rukun, sujud rukun, duduk di antara dua sujud itu adalah rukun. Jadi penambahannya berupa rukun. Sekarang kasus salam sebelum sempurnanya sholat. Jadi belum sempurna sholat, belum selesai sholat, namun salam. Artinya di dalam sholatnya ada penambahan apa? Salam, dan salam itu adalah juga rukun sholat. Yang para ulama ahli fikih mengatakan sholat adalah satu perbuatan yang berisikan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Maka salam merupakan satu di antara rukun sholat. Jadi kalau misalnya ada orang yang sholat sudah sempurna 4 rakaat, namun tidak ditutup dengan salam, sholatnya batal. Sholatnya